Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali dalam acara kita Selah, kita akan punya kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh dapat kesempatan untuk boleh memuji menyembah Engkau serta merenungkan kebenaran yang kami percaya akan membuat kami menjadi fresh, bersemangat dan melihat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatimu tak terselami, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku
Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Saudara, sore hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, di mana Tuhan Yesus setelah mengajar para muridnya di atas bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit, dimulai dengan 8 ucapan bahagia, dan kita sudah belajar sama-sama bagaimana kingdom living atau cara hidup di dalam kerajaan Allah. Saya ingin melanjutkan dengan mengutip satu ayat dari apa yang Tuhan Yesus katakan tentang peran identitas gerejanya. Hari ini saya memberikan judul renungan kita adalah garam yang hambar. Garam yang hambar. Dan saya akan membaca dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Saudara, statement ini merupakan satu pernyataan yang mencengangkan buat orang-orang yang mendengarnya. Saudara, kalau kita mau bicara tentang garam, mari kita kembali kepada budaya garam yang dikenal oleh murid-muridnya dan juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk bicara tentang garam. Garam pada zaman itu merupakan komoditas yang sangat berharga. Bahkan gaji prajurit pada zaman itu sebagian dibayarkan dengan garam. Jadi kalau kita membandingkan dengan hari ini mungkin agak tidak bisa matching, karena kalau saudara diberikan garam, garam termasuk komoditas yang saudara pakai hanya sedikit dan itu murah harganya, ya. Tetapi pada zaman itu apa yang bisa dilakukan dengan garam itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita bisa lakukan dengan garam pada hari ini. Dan garam sangat berharga karena ada hal-hal yang kita bisa lakukan hari ini tanpa garam, dulu hanya bisa kita lakukan kalau ada garam. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan engkau sangat berharga. Dan Tuhan Yesus memakai garam sebagai ilustrasi untuk menggambarkan betapa berharganya kehidupan saudara dan saya. Kembali tentang garam. Dikatakan di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Artinya kamu berharga dan pengaruhmu itu mendunia. Buat orang-orang yang mendengar pada waktu itu, kelihatannya, kedengarannya terlalu muluk. Karena banyak orang yang ada di Galilea pada waktu di mana Tuhan Yesus mengajar hanya mengerti tentang Galilea, Samaria, Yudea. Itu adalah tempat yang di mana mereka travel, biasa untuk bepergian. Tidak lebih dari itu. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, maka Tuhan Yesus memperlebar apa yang mau Tuhan Yesus tunjukkan dalam kehidupan mereka. Cara pandang mereka diperlebar. Kamu adalah garam dunia. Nah, sebelum kita kembali melihat kepada apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan garam ini, saya ingin menekankan kepada saudara orang percaya. Karena hari ini Tuhan Yesus juga berbicara kepada kita, orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus katakan yang pertama, engkau sangat berharga. Yang kedua, pengaruhmu mendunia. Mungkin saudara mengatakan bahwa pendidikan saya, posisi saya dalam perusahaan, apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak ada pengaruh yang begitu luar biasa. Jadi kelihatannya kata mendunia itu terlalu dibesar-besarkan. Tidak saudara,
Karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu bukan kalau engkau berdoa lebih sungguh, kalau engkau punya pendidikan lebih baik, kalau engkau lebih setia, maka engkau akan jadi garam dunia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan is a statement of fact. Itu adalah pernyataan fakta. Ini bukan janji. Ini bukan saya mengatakan kepada saudara, kalau kamu setia, atau saya mengatakan kepada anak saya, kalau engkau punya nilai yang baik maka engkau dapatkan hadiah ini. Bukan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan suatu fakta yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mendengar, anak-anak Tuhan yang saudara mendengar renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada saudara bahwa engkau berharga dan pengaruhmu mendunia. You are the salt of the earth. Ya, nah saudara, pengaruh kepada dunia ini adalah pengaruh yang Tuhan mau gereja Tuhan, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, itu mengerti. Pengaruh kita mungkin dimulai dari keluarga kita, tetapi pengaruh kita tidak berakhir hanya pada keluarga kita. Ada sementara orang yang mengatakan kalau engkau aja saat ini belum berdampak kepada keluargamu, bagaimana mungkin kau bisa berdampak kepada dunia? Ya dan tidak, karena Tuhan Yesus mau kita berdampak benar kepada keluarga kita, tetapi juga pada saat yang sama pengaruh kita boleh dirasakan oleh dunia kita. Dunia kita dimulai dari keluarga kita, tetapi juga berbicara tentang di mana kita beraktivitas setiap hari. Rata-rata kita adalah orang-orang yang beraktivitas sekalipun di masa pandemi ini di luar, di dalam lingkungan keluarga kita. Ya, kita beraktivitas di kantor, mungkin di tempat kuliah saudara, sekalipun saudara work from home, bekerja dari rumah, tetapi pengaruhmu keluar dari rumah dan mendunia. Hari-hari ini justru kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di tempat di rumah kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di luar rumah kita. Ya, jadi benar apa yang Tuhan Yesus katakan, engkau adalah garam dunia. Nah, mari kita lihat kepada budaya garam pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan garam itu komoditas yang berharga, di mana gaji dibayarkan dengan garam, sebagian gaji. Ya, tetapi di samping itu, dampak garam pada saat itu adalah garam itu dipakai untuk pengawet. Hari ini kita punya kulkas di mana daging dan ikan kita taruh di dalam kulkas dan itu mengawetkan. Pada zaman itu, daging, ikan yang tidak bisa langsung dikonsumsi harus diawetkan dan tidak ada jalan lain. Pengawetnya adalah garam. Dengan kata lain, pada waktu saudara dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau adalah garam dunia, artinya kebusukan yang ada di dunia ini yang menahan, yang bisa mengawetkannya adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya punya fungsi itu, bahwa keberadaan gereja membuat civilization, kebudayaan, apa yang ada di sekeliling kita terawetkan, dicegah dari pembusukan, sesuatu yang luar biasa. Kita juga tahu sampai hari ini kalau kita makan rasanya hambar, maka seringkali yang kita pikir pertama adalah tambah garam. Jadi garam itu pemberi rasa. Kehadiran kita memberi rasa, membuat komunitas kita jadi lebih baik. Ya, memberikan pengaruh yang lebih baik buat komunitas kita. Pada waktu kita ada di dalam komunitas, di kota kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, seharusnya lingkungan itu menjadi lebih baik dengan keberadaan kita. Dan yang selanjutnya saudara, kalau saudara punya luka, ya, dan luka itu masih belum tertutup, masih belum sembuh, maka pada zaman budaya pada waktu itu mereka memakai garam itu sebagai antibiotik alami, ya, yang akan membuat semua bakteri
yang ada mati, saudara. Dan luka itu jadi cepat sembuh. Saudara, kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke Israel, ya, dan mengunjungi Laut Mati. Laut Mati itu kenapa dikatakan Laut Mati? Karena tidak ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kandungan garamnya adalah kandungan garam yang tertinggi di perairan manapun yang ada. Sehingga tidak ada kehidupan yang bisa hidup di sana. Tetapi saudara, kalau saudara punya luka dan saudara berendam di Laut Mati, yang pertama, luka itu akan membuat saudara merasa sangat perih, saudara. Tetapi sebaliknya, luka itu akan segera sembuh. Kadang keberadaan kita bukan selalu menyenangkan. Pada waktu kita hadir sebagai gereja, kita memperkatakan apa yang benar. Kita berlaku dengan benar di tengah-tengah budaya yang tidak benar. Saya ambil contoh. Saudara, di kantor orang-orang mengambil kesempatan karena mungkin pemimpin sedang tidak ada, work from home, dan mengambil kesempatan dengan tidak bekerja sebagaimana mestinya atau berlaku curang terhadap perusahaan. Banyak orang yang mengatakan, paling tidak saya tidak seperti teman saya. Teman saya itu sudah dalam batas-batas yang tidak bisa diterima. Saya masih dalam batas-batas wajar. Tetapi kekristenan kita, panutan kita adalah kebenaran firman Tuhan, bukan normalitas apa yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi pada waktu saudara membawa garam atau pengaruh yang seperti itu ke dalam tempat usaha saudara, itu akan membuat orang yang berada di sekeliling saudara pertama-tama merasa tidak nyaman. Karena mereka merasa, kenapa keberadaanmu tidak bisa jadi sama dengan kita? Karena memang kita tidak sama, saudara. Tetapi pada waktu kita memberikan pengaruh yang baik, pengaruh itu akan membawa perubahan. Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berada di dalam budaya yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Tetapi mereka tidak pernah memaksakan budaya mereka kepada orang di sekeliling mereka, tetapi keberadaan mereka membawa pengaruh yang baik, bukan yang nyaman buat orang-orang yang di sekeliling mereka. Dan itu adalah apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Kembali kepada ayat yang 13, dikatakan, kalau kamu jadi tawar, dengan apa? Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Nah saudara, untuk keadaan saat ini, kalau saudara lihat garam, statement ini jadinya kurang bisa dimengerti. Bagaimana mungkin garam yang ada di tangan saya, kalau ini garam, terus kemudian bisa tawar. Kalau dia garam harusnya asin. Nah konteks kembali, pada zaman itu, garam yang diambil itu juga punya impurities, bercampur dengan tanah, bercampur dengan elemen yang lain. Semakin banyak campurannya, semakin dia menjadi kurang asin, kurang bisa memberikan manfaat seharusnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan, kalau garam kita ini terlalu banyak campurannya, maka tidak ada gunanya. Itu akhirnya kalau dilihat sama orang tidak bisa jadi garam yang seharusnya, tidak bisa berfungsi untuk mengawetkan, memberi rasa, menyembuhkan, maka tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Kembali, garam dunia adalah identitas saudara. Itu bukan janji Tuhan kepada saudara kalau saudara setia. Tetapi saudara, identitas ini perlu kita jaga. Kalau hidup kita serampangan, maka itu yang Tuhan Yesus katakan, garam itu jadi tawar. Saudara punya kadar pengaruh yang sangat menurun. Dan pengaruh saudara tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gereja Tuhan, pengaruhmu bukan karena volume, bukan karena berapa besar kita, berapa banyak orang, tetapi pengaruhmu adalah kadar. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas engkau menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi.
pada waktu gereja Tuhan lahir, bukan jumlah yang besar, tapi pengaruhnya besar. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kami adalah garam dunia, bukan garam dapur kami, bukan garam yang hanya ada di keluarga kami, tapi pengaruh kami akan mendunia karena itu adalah fakta rohani, identitas kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami akan siapa kami di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjadi garam buat duniamu. Tuhan Yesus memberkati.